Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nokta Kartika dengan NIM D0023 0036 dari kelompok B3. Jadi saya membuat video laporan praktikum anatomi blok 1.3. Untuk soal yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Nah, yang pertama adalah kulit merupakan bagian keluar dari lapisan abdomen. Lapisan ini melekat secara longgar pada struktur yang berada di bawahnya, kecuali pada umbilikus, di mana pada umbilikus kulit akan ditambatkan sebagai jaringan perut. Nah, untuk pembagian lapisan-lapisannya, yang pertama ada fascia superficialis. Ini. Nah, fascia superficialis dinding abdomen itu terdapat dua di superior umbilicus, namun di inferior dari umbilicus juga ada. Nah, lalu di fascia superficialis ini ada fascia camper, lapisan lama superficial. Ketebalan bervariasi dan merupakan siklus utama penyimpanan lemak. Nah, di fascia camper ini pada laki-laki itu rentan terhadap penimbunan lemak subkutan, terutama di perut bagian bawah. Lalu ada fascia scarpa. Fascia scarpa pada bagian ini umumnya terdiri dari timbunan lemak dengan variasi yang beragam. Pada pria, lapisan ini rentan dijadikan sebagai tempat penumpukan lemak. Lalu ada fascia fascia profunda, merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di sebelah dalam fascia scarpa. Lalu kita bahas muskulus-muskulus di aponeurosia. Nah, lapisan ini tersusun dari 5 jenis muskulus, yaitu flat muscle dan vertical muscle. Nah, di flat muscle itu terdapat 3 muskulus, yaitu muskulus umbilicus internus, muskulus umbilicus externus, sama muskulus transversus. Nah, di vertical muscle itu ada dua, yaitu musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, untuk yang dijelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, di abdomen sendiri itu ada flat muscle. Nah, flat muscle ini kan tadi ada musculus umbilicus externus abdominis. Nah, musculus umbilicus externus ini dia arah serabutnya adalah inferomedial dan berbentuknya seperti huruf V. Lalu yang kedua ada musculus umbilicus internus abdominis. Nah, arah serabut musculus umbilicus internus adalah superomedial seperti huruf A. Nah, yang ketiga ada musculus transversus abdominis. Nah, musculus transversus abdominis adalah lapisan otot paling profunda dari 3 lapisan fat muscle. Dinamakan transversus karena serabut-serabut ototnya berjalan secara transversal. Lalu di vertical muscle sendiri ada pyramidalis abdominis. Itu terbentuk triangular dan sangat kecil. Lalu ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi 3 segmen oleh 3 intersectionis tendinae. Yang pertama terletak setinggi sipoideus, terus terletak setinggi umbilicus,
dan terletak di antara keduanya. Untuk soal nomor 2, yang A, jelaskan tentang anatomi rektum propium. Nah, di sisi luarnya terdapat plexura sacris dan plexura perinalis. Nah, kolonnya itu berbentuk S jika dilihat dari lateral. Sisi dalamnya itu terdapat lipatan-lipatan transversal, lalu ada juga zona transisi dari rektum ke kanalis analis. Itu ditandai oleh line anorektalis. Lalu yang B, jelaskan tentang anatomi kanalis analis, meliputi segmen-segmen dari anus, struktur permukaan, dan otot-otot dari kanalis analis. Nah, terbagi menjadi zona colunaris, ada pecten analis, zona cutanea, dan ada zona hemorrhoidalis. Nah, pada permukaan itu dijumpai columna rectalis merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal. Lalu ada juga valvulae analis merupakan lipatan mukosa, dan ada juga sinus rectalis. Yang C, jelaskan tentang neovaskularisasi di bagian rektum dan anus. Nah, untuk vaskularisasinya, di bagian arteri terdapat 3 arteri, yaitu arteri rectalis superior, cabang A mesenterica inferior, lalu ada arteri rectalis media, cabang arteri iliaca interna, lalu ada arteri rectalis inferior, cabang arteri iliaca interna. Nah, untuk venanya itu ada 3 juga, ada vena rectalis superior, vena rectalis media, sama vena rectalis inferior. Pertanyaan ketiga, apa itu peritoneum? Nah, peritoneum adalah suatu lapisan tipis dan licin yang dibedakan menjadi 2, yaitu peritoneum parietale dan peritoneum viscerale. Lalu, apa itu greater sacroleser dan foramen Winslow? Jadi, greater atau cavum peritonei mayor yang pink adalah ruang di antara lapisan peritoneum parietal dan visceral, atau cavum peritonei. Sekian video laporan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.